tiba-tiba kakinya biru. Biru di sebelah kaki sebelah betis mana? sebelah kiri. Sebenarnya yang gigit Gita, tapi disuruh Cika. Cika mau pesan buat Gita katanya. Apa? Kalau ngegigit jangan ragu-ragu. Hai teman-temannya Furi ya. Kali ini Kak Furi bakalan ngebawain cerita anak-anak atau boneka arwahnya Kak Furi ngegangguin salah satu asisten Kak Furi juga, namanya Kak Salsa ya. Tetapi sebelum kalian masuk ke sesi tayangan ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe YouTube channelnya Furi Harun, aktifkan loncengnya dan juga berkomentar ya, supaya kita tahu nih saran, kritikan, atau misalnya kalau kalian ada yang kangen sama Cika atau Gita, kalian juga bisa titipin salam sama mereka di kolom komentar. Nah, langsung nih. Ya, ini udah siap? Gita dan Cika. Iya. Bisa diceritain pengalamannya kayak gimana? Kan hari Minggu kemarin Salsa libur. Nah, terus tidur siang tuh kan. Pas bangun-bangun emang udah mau asar, tiba-tiba kakinya biru. Biru di sebelah kaki sebelah betis mana? Sebelah kiri. Oh, betis sebelah kiri. Nanti kalian bisa lihat fotonya ya, teman-teman. Ya, terus mau difoto ke Mami, cuma nanti dulu lah gitu, Salsa mandi dulu baru nanti foto gitu. Ya udah dikasih tahu ke Mami fotonya. Jadi ya besoknya Salsa kan langsung cerita, mami kaki aku biru gitu. Nah, karena di sini dari sekian 343 anak asuh ya, yang sering ngedatengin tempat-tempat temennya Mami Furi atau misalnya tamu yang pernah kesini, itu adalah grup yang Mami Furi, namanya apa Cika? Tim Hore katanya gitu, namanya Tim Hore aja karena banyak, ada look tap dari Thailand, Cika and the Gang ya. Dan waktu Kak Furi nanya, ini pasti Tim Hore nih yang bikin kakinya biru. Terus kata Cika, iya Mami, soalnya Kak Salsa nggak mau ngebeliin kita es krim. Loh emangnya kenapa harus dibeliin es krim? Kan belum gajian gitu kan. Terus katanya Cika, kan kemarin kata Mami ada Salsa ini ada yang transfer nih buat admin. Aku bilang gitu, Mami bilang, aku transfer ya Sa. Iya, nah ternyata menurut Cika dan kawan-kawan, itu tuh kita tuh sebetulnya harus dapat es krim kalau Kak Salsa dapat uang gitu. Aduh Cika, kamu kok suka iseng kayak gitu sih? Kenapa kamu iseng? Ya habis aku suka pengen aja es krim, kan kasihan katanya kalau minta sama Mami terus, jadi aku mau mintanya gantian. Misalnya sebentar sama Kak Salsa pas dapat uang, terus nanti Mbak pas gajian, terus nanti ke Om Yogi juga pas gajian. Om Yogi kamu gajiannya tanggal berapa katanya? Tanggal 1 ya. Kalau Om Wahyu nggak dimintain, kasihan punya bayi. Cika bisa kasihan sama orang. Aduh, kalau Gita, aku sih ikut aja sama Cika katanya. Aku sih ikut aja lah gitu. Berarti kalau yang punya bayi nggak dimintain es krim? Nggak, buat dede bayi kasihan katanya. Ya ampun, capek deh ya. Dah, sekarang Mami mau tanya, jawab yang jujur. Yang ngegigit siapa? Cika apa Gita? Oh, enggak, Mami nggak marah. Ya sebenarnya yang gigit Gita, tapi disuruh Cika. Kata Cika, gigi aku kurang gede, kamu aja. Karena kalau nggak digigit nggak bakalan biru. Nanti Kak Salsanya nggak bakalan cerita ke Mami kalau nggak ada tandanya. Jadi tanda biru itu supaya diceritain ke Mami. Ayo cepet gigit kayak Ponpan ngegigit papi. Langsung biru, langsung diceritain Mami. Tapi kata Gita, tapi aku nggak bisa ngegigit segede Ponpan karena gigi aku juga kecil. Jadi akhirnya gigitannya sedang. Dan berapa hari hilang? Habis mandi itu besok paginya hilang. Mandi pagi, mandi sore masih biru, terus pas mandi paginya udah hilang. Udah hilang. Tapi kata Cika nggak sakit kok, katanya. Benar nggak sakit? Nggak sakit, emang nggak terasa. Oh, pas mau mandi itu biru, lihat. Nggak sakit katanya, jadi cuma sebagai tanda aja supaya nanti Kak Salsa nanya ke Mami. Jadi nanti Mami bisa kasih tahu kalau Kak Salsa harus ngasih es krim. Tapi kan Cika nanti bisa ngasih tahu Mami langsung ya, jangan suka gigit-gigit orang gitu ya.
nanti nggak ada yang mau kerja sama mami digigitin. Hah? Ada kok banyak katanya. Sok tahu. Nanti nggak ada yang betah yang kerja di sini kalau digigit-gigit. Hah? Aduh, iya. Tapi Cika seneng gak rambut kayak gitu? Seneng katanya. Jadi terima kasih Kak Salsa, rambutnya udah kayak Osin. Nah tuh diliatin tuh ke kamera, coba rambut Osinnya tuh. Jadi si poninya di kayak Osin, katanya pakai jepit. Jadi menurut Cika dia lebih cantik kayak begitu. Kalau Gita juga lebih cantik katanya, tapi Gita mau kayak gini aja rambutnya. Ini juga Kak Salsa yang bikin tuh ya, muter kayak gitu. Jadi dia ngerasa dia lebih seneng, dan bajunya juga warna biru, pas kayak gitu ya. Cika udah pas bajunya. Mau ganti-ganti ya. Terus ada lagi pesan-pesan nggak buat orang-orang di luar sana? Nanti kalau mami ditanya sama orang-orang, ini kok kenapa ini anak-anak asuhnya mami suka ngisengin. Dulu Kak Salwa diisengin, terus kemarin Mbak ya. Mbak bukan sama aku mami. Sama itu yang di lemari galak. Iya, bukan sama kamu, maksudnya kan udah banyak nih ceritanya. Nanti orang-orang pada takut lagi ke mami main ke sini. Enggak, katanya kita sih cuma nyubit sayang aja. Oke, pesan-pesannya apa buat Kak Salsa? Pesan-pesannya pertahankan prestasimu katanya. Kalau jualan harus lancar. Jadi kalau Salsa ini kan bagian admin di Boneka Furi Harun ya. Jadi untuk kalian yang mungkin suka nanya-nanya seputar adopsi, tata cara mengasuh gitu, kalian bisa DM Instagram Boneka Furi Harun di jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah itu yang bantuin ngejawab, yang ngetik tuh Kak Salsa. Tapi semua jawabannya sudah atas persetujuannya Mami Furi gitu. Jadi menurut Cika tingkatkan lagi prestasi penjualan gitu. Emang kalau penjualannya meningkat, Cika mau ngasih bonus? Apa? Malah mau minta bonus katanya. Kalau penjualan meningkat mau minta bonus. Iya. Terus apalagi pesennya? Kalau sama pacar yang setia, Kak Salsa. Emang Salsa nggak setia? Setia nggak? Setia tapi males kalau jalan. Nggak mau. Tapi punya pacar? Punya, tapi males kalau jalan. Males kalau jalan, berarti kalau pacarnya datang ke rumah ngobrol di rumah nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, tapi kalau jalan-jalan gitu males. Pokoknya kalau ketemu males, nggak tahu. Cinta nggak? Coba Cika terawang. Kenapa males ketemu? Jangan-jangan nggak cinta? Hah? Iya kayaknya sih katanya. Kayaknya sih gitu. Buset. Terus Cika apalagi pesennya? Cika mau pesen buat Gita katanya. Apa? Kalau ngegigit jangan ragu-ragu. Aduh, gimana ini kalau nggak boleh kayak begitu. Ini Gita tuh baik, nggak pernah gigit-gigit. Sekarang kamu suruh gigit, minta es krim. Kenapa nggak Cika sendiri yang ngegigit? Aku nggak bisa, katanya belum ngerti. Kalau Ponpan hebat, gigitannya sampai papih tuh gede banget katanya, bulat di pahanya. Kalau aku belum bisa katanya. Jangan ya, jangan diikutin. Kalau Cika nyuruh-nyuruh gigit nggak boleh ya. Nanti kalau misalnya pengen nyampein pesan, kalau bukan sama mami, bukan anak-anak indigo, datang aja lewat mimpi Nah terus Salsa sendiri nih, tanggapan yang jujur nih ya. Kerja sama Mami Furi, terus mengalami kejadian digigit anak-anak, kapok nggak kerja di Mami Furi? Enggak. Kenapa? Seneng digigit emang? Iya nggak apa-apa, jadi cuma berinteraksi. Jadi aku ngerti gitu Cika, kalau nggak gigit mah nggak ngerti. Nanti lain kali nggak usah digigit lagi ya, takutnya nanti kalau Cika atau Gita udah pinter, gigitnya malah sakit. Nanti kalau sakit komplainnya ke Mami Furi lagi, nggak boleh. Terus apalagi Cika pesennya? Si Mbak jangan telat makan. Emang kenapa kalau Mbak telat makan? Sakit perutnya. Si dia mah kurus, jarang makan. Dia kayak Yogi. Jadi kita kan punya Mbak ya. Kalian juga mungkin pernah lihat tayangan sebelumnya ya sama Mbak.
Nah, si Mbak itu memang udah dasarnya kurus gitu, kecil. Nah, memang dia makan gitu, cuman nggak seneng ngemil kayak Mami gitu. Dan mungkin menurut Cika tuh makannya tuh kayak ngirit katanya makan. Makannya ngirit sedikit, terus lama sedikit. Pantesan badannya nggak gendut-gendut. Harusnya yang kayak gitu Om Yogi, ya, sama Om Wahyu, ya, sama Mami juga. Jadi kalau makannya sedikit-sedikit kan udah keburu capek tuh, udah keburu kenyang. Nah jadi kurus. Tapi kata Cika, mbaknya kalau makan harus tepat waktu supaya perutnya nggak sakit. Emang kenapa kalau mbaknya sakit? Kalau sakit mbaknya nggak kerja, terus Mami suka marah-marah. Gimana marah-marahnya? Jangan berisik, Mami lagi bebersih. Gitu ya. Jadi pagi-pagi Mami bebersih, terus malam-malam mau tidur Mami bebersih lagi. Cika sama teman-teman sama Vero pada lari-lari, pada tek-tok di atas. Jadi kan Mami Furi suka kesel gitu. Jadi jangan berisik, Mami lagi bebersih. Tapi kalau ada Mbak, Mami nggak suka marah ya kalau berisik ya. Enggak, katanya Mami nonton TV, katanya gitu. Oh, jadi Mbak tuh jangan sakit supaya kalian bisa berisik gitu kan? Iya, pinter. Aduh, ternyata dia pengen bisa berisik. Oke. Jodohnya Kak Salsa, sebutin ciri-cirinya, Cika. Hah? Apa ciri-cirinya? Pakai seragam dari dulu. Aku tetap ada pendirian aku, Mami. Kok nanya-nanya terus, Mami? Itu kadang lemot ya kalau nanya katanya. Oh, jadi pakai seragam tetap tinggi. Iya, kalau menurut Gita, Gita nggak bisa ngeramal orang katanya. Jadi aku nggak bisa ngelihat ke depannya Kak Salsa bakalan sama siapa gitu. Oke. Nah terus kalau Cika nih, Mami mau nanya nih. Kan Cika kemarin iseng tuh ngegangguin Mbak Kunti yang di belakang. Jadi waktu kemarin tuh teman-teman, Kak Fur itu lagi lari pagi ya, lagi enak-enak, tahu-tahu ada yang ngelempar. Kayak ada yang ngelempar kena ke badan, tapi nggak ada barangnya gitu. Truk gitu. Nah pas Kak Furi lihat ke atas, di atas pohon tuh ada Kunti gitu kan. Nah ternyata si Kuntinya itu marah, katanya tuh anak kamu tuh suka ngeledekin saya terus gitu. Waktu itu posisinya Cika lagi pakai jaket yang warna ungu. Terus saya bilang anak yang mana? Yang pakai baju ungu. Nah makanya pas saya pulang ke sini dia takut dimarahin, nangis, terus dia minta ganti baju biar bajunya nggak warna ungu lagi gitu. Tapi itu mungkin nanti kita bakalan ceritain di sesi yang berbeda ya tentang Mbak Kun ya. Boleh nggak? Ya boleh. Terus apa lagi? Jangan ngomong pakai bahasa Thailand. Ngomongnya nggak ngerti sekarang. Mungkin Cika lagi skip ya, lagi lupa gitu. Karena kan Cika ini dari Thailand gitu. Ya, omongannya Mami nggak ngerti. Kenapa? Oh, katanya Mami kan di dapur kan ada nenek tuh katanya gitu kan. Nah nenek tuh kayaknya udah pengen masuk ke boneka. Cuman kata Cika kalau mau masuk ke bonekanya Mami harus ngasih Cika dan kawan-kawan es krim dulu gitu. Baru Mami mau. Kok jadi Cika yang ngatur Mami? Oh jadi sekarang persyaratannya kayak gitu? Iya katanya. Jadi nanti nenek-neneknya harus ngasih es krim. Nah nenek-neneknya kan hantu ya, jadi ngasih es krimnya kayak gimana ya Mami Fru juga nggak tahu lah. Ini urusannya Cika. Oke. Ada lagi? Oh, jadi katanya Om Yogi tuh kalau sholat tuh yang rajin supaya nggak diikutin hantu perempuan mukanya sobek katanya gitu sebelah kanan. Oh emang Om Yogi waktu kemarin diikutin hantu pas penelusuran gak sholat? Enggak katanya, Om Yogi tuh sholatnya jarang. Kan kata Mami 5 kali, dia enggak katanya. Kadang sekali, kadang 2 kali. Ketahuan ya Om Yogi ya. Akhirnya Cika kasih bocoran kenapa sampai Om Yogi diikutin hantu mukanya sobek katanya. Cika kalau Om Yogi dicelakain sama hantunya kamu nolongin?
nolongin. Gimana caranya? Emang Cika berani? Oh, minta tolong aja sama Nyai, katanya ama mau. Nanti Nyainya dikasih kembang sama Mami. Oh, jadi Cika ngasih tahu aja. Iya, tapi yang paling penting Om Yogi berarti harus sholat ya. Ya, udah ceritanya. Gita mau cerita lagi nggak? Oh, nggak boleh tuh. Gita barusan nanya, Mami kalau aku disuruh Cika gigit orang lagi boleh nggak? Nggak boleh ya. Nggak boleh, nanti kalau Cika nyuruh gigit lagi, Gita bilang ke Mami ya. Iya, nggak boleh ya. Orang seneng kok salsanya katanya digigit. Ya, tapi nggak boleh kalau sering-sering, nanti takut giginya sakit nanti ya. Harus jadi anak baik, iya. Nah, salsa ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Ke Cika sama Gita gimana kalau ada pesan sampaikan aja melalui Mami gitu, nggak usah gigit-gigit, nggak usah main-main ke rumah apa gimana? Nggak apa-apa gigit, tapi jangan sakit-sakit ya Cika. Nggak apa-apa gigit, ternyata si salsanya pengen digigit. Biar aku tahu, kalau kelewat Mami doang kan nggak tahu. Oh iya. Jadi ya ini kesalahan bukan ada pada Cika ya, tapi kesalahannya ada pada salsa. Ternyata salsa yang seneng digigit. Aduh, baru tahu ada orang. Tapi kamu jangan ya. Nanti kalau suruh gigit lagi jangan. Kenapa emangnya? Kalau nggak mau disuruh-suruh Cika, nanti aku nggak ditemenin. Aku nggak ada gengnya. Kok gitu? Iya, katanya aku nanti nggak ditemenin sama yang lain. Oh, jadi Cika tuh ketua geng. Apa-apa harus nurut ke Cika ya. Aduh, repot kalau gitu. Ya udah, nanti Mami Furi bakalan adain sesi private sama anak-anak. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Meskipun sering kali dikasih tahu jangan isengin orang, jangan nakalin orang. Tapi karena kemarin Ponpan ngegigit papinya, terus akhirnya cerita kenapa kok gigit, akhirnya Cika juga jadi terinspirasi kalau minta sesuatu itu ngigit gitu, supaya orangnya ngeh kalau Cika datang sama teman-teman gitu. Oke, itu tadi keseruan ya, cerita tentang Cika Gita yang datengin Kak Salsa lalu ngegigit ya. Untuk kalian semua ya, mohon maaf kalau misalnya Kak Furi ada kekurangan atau mungkin ada di antara kalian yang nggak percaya atau nggak setuju ya. Yang jelas Kak Furi berusaha untuk menjadi orang tua asuh yang baik ya, dan Kak Furi juga yakin kalau kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ya. Kehadiran anak asuh hendaknya diasuh dan didoakan agar mereka bisa segera menemukan jalan untuk pulang gitu. Oke teman-teman ya, silahkan isi opini kalian di kolom komentar. Yang mau nitip salam juga tadi Kak Furi bilang silahkan yang mau nitip salam buat Cika ataupun Gita. Kita akan ketemu di tayangan selanjutnya dengan cerita-cerita yang berbeda. Ya, thanks for watching, see you and bye-bye.